tanggapi. Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kembali viral Gus Islah Bahrawi, dimana setelah kemarin ada video Ustadz Abdul Somad, ya, potongan video yang kemudian dikomentari, ya, dikritik keras oleh Gus Islah Bahrawi ini, kemudian menjadi viral. Dan banyak, ya, mungkin para murid-murid daripada Ustadz Somad ini, ya, atau mungkin para fansnya atau simpatisan yang kemudian mengkritik balik, ya, atau menyerang, ya, Gus Islah Bahrawi karena telah mengkritik keras, ya, pernyataan Ustadz Abdul Somad, ya, terkait dengan, ya, bom bunuh diri, ya, yang kemarin itu terjadi di Bandung. Tetapi video Ustadz Abdul Somad ini sepertinya adalah video lama, ya, yang sepertinya juga dia sedang menjawab, ya, pertanyaan akan situasi yang ada di Palestina. Lalu kemudian beliau memberikan jawaban, ya, bahwa jangan itu dikatakan bom bunuh diri, tetapi itu adalah, ya, mati syahid. Nah, ini yang kemudian dikomentari oleh Gus Islah Bahrawi dan dikaitkan dengan kejadian yang ada di Bandung. Tetapi ini kemudian sontak, ya, mendapatkan, ya, reaksi keras daripada murid-murid Ustadz Somad ini, ya, para simpatisan yang kemudian menjadi viral. Lalu Gus Islah Bahrawi kembali, ya, memberikan jawaban, ya, memberikan penjelasan, kembali memberikan pencerahan terkait dengan, ya, kritiknya terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad ini, ya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba simak kembali, ya, bagaimana penjelasan ulang daripada Gus Islah Bahrawi ini yang betul-betul cukup mencerahkan bagi kita semua. Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intihariyah dan harokah istishadiyah yang dilakukan oleh Abdul Somad. Banyak yang menyalahkan saya seolah-olah saya memotong video itu, karena memang konon video itu ditujukan kepada orang-orang yang bertanya tentang aksi bom bunuh diri di Palestina. Nih jawaban saya tanggapi. Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya, kepada orang yang protes terhadap saya. Mengapa saya membuat video bantahan ini? Ini saya ajari tentang how the ideology works, ya. Banyak sekali teroris di Indonesia yang terilhami oleh sebuah buku yang bernama Maalim Victory. Siapa yang menulis ini? Said Qutb. Apa tujuannya Said Qutb membuat Maalim Victory ini? Untuk kebangkitan orang-orang secara politis di Mesir, dibuat oleh orang Mesir untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Gamal Abdel Nasser. Tapi kemudian Maalim Victory ini mengilhami gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Lagi yang bernama Idarat At-Tawahhud. Kitab ini ditujukan kepada kebangkitan ISIS di Irak dan Suriah. Tapi apa yang terjadi? Dua buku yang sebenarnya ditujukan kepada orang Mesir dan buku yang lain yang ditujukan kepada orang gerakan-gerakan militan yang mengatasnamakan Islam Irak dan Suriah ini dipakai oleh teroris-teroris di Indonesia untuk mempertegas berbagai aksi-aksi kekerasan. Ini orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS dan melawan videonya UAS ini, saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja. Maalim Victory ini dibuat di Mesir, ditujukan untuk kebangkitan politik Mesir melawan Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir ketika itu. Idarat At-Tawahhud dibuat bagi orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah, orang-orang Wahabi di Pakistan dan di Afghanistan. Tapi kemudian tujuan itu dipakai di Indonesia oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia, oleh pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Jadi jangan anggap sepele bahwa fatwa seorang ulama itu tidak hanya berlaku di Palestina, dia juga bisa dipakai di Indonesia oleh orang Indonesia untuk melakukan aksi-aksi amalia bom bunuh diri di Indonesia atas nama jihad, atas nama agama, padahal mereka terpengaruh oleh fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh UAS. Ya, sangat jelas bagaimana penjelasan daripada Gus Islah Bahrawi yang kemudian mengurai dengan begitu lugas, ya, dengan begitu jelas, ya, dengan begitu tajam
ya ulasan yang begitu dalam terkait dengan bagaimana sebuah situasi, ya pemikiran itu kemudian menjadi sebuah referensi yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang ya seperti yang kita saat ini ya sering saksikan sebagai gerakan-gerakan yang ya keras, itu garis keras. Dan menurut saya ya, dan tentu penting ya, ada orang yang kemudian mencoba ya mengkritik ya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ya. Kenapa? Karena memang ya sepertinya konteksnya ini yang penting dijelaskan. Kenapa? Karena itu adalah situasi yang tidak terjadi di Indonesia, itu terjadi di luar sana, dan memang penting dijelaskan. Kenapa? Karena jangan sampai itu kemudian disalahpahami oleh orang-orang, sebutlah orang-orang awam. Nah ini kan sangat berbahaya jika itu kemudian disalahpahami atau ditafsirkan atau ditelan mentah-mentah karena disampaikan oleh seorang dai yang cukup kondang ya seperti itu Somad ini. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Maka apa yang disampaikan oleh Gus Islam Bahrawi itu menjadi sebuah informasi pembanding ya. Sebutlah sebuah kritik ya, otokritik ya, bahwa ada situasi di mana ya Indonesia itu tidaklah seperti yang ada di negara-negara luar sana, karena kita ini adalah negara yang hidup berdampingan antara satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain, sehingga tindakan-tindakan yang bisa mengancam nyawa orang lain itu adalah tindakan yang harus kita cegah secara bersama-sama. Dan takutnya kemudian jangan sampai ceramah-ceramah seperti itu selain disalahpahami orang ya, konteksnya yang berbeda, ini juga bisa kemudian menjadi motivasi bagi orang lain ya. Sebutlah misalnya orang yang melakukan tindakan seperti yang kemarin di Bandung, itu seolah-olah itu adalah hal yang sah-sah saja, hal yang wajar-wajar, bahwa itulah mereka ya mau mencari jalan yang sahih ya. Padahal ini adalah sebuah tindakan yang keliru ya dalam memahami agama. Kalaupun motivasinya adalah agama, tapi jelas itu keliru, karena menghilangkan nyawa orang lain dengan cara-cara seperti itu juga tidak dibenarkan oleh agama. Karena agama itu ya menghendaki untuk kita kemudian menjaga jiwa ya. Nah beda konteksnya ketika misalnya kita diperangi, itu hal lain ya. Tentu kita harus mempertahankan diri dengan segala upaya yang kita miliki. Nah apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad itu adalah sebuah pertanyaan ya dalam sebuah pengajian yang mempertanyakan terkait dengan situasi ya, dan sepertinya bahwa situasi itu adalah situasi yang terjadi di Palestina, karena dia mengangkat pendapat ulama Mesir ya. Jadi kalau konteksnya di sana mereka memang tertindas oleh kekuasaan, tidak dikasih beruang, maka ketika dia melakukan upaya perlawanan ya, itu adalah sebuah jalan ya bagi umat Islam di sana untuk kemudian mempertahankan agama, untuk membela. Tetapi untuk konteks Indonesia ya tentu berbeda, karena kita ini adalah negara yang damai, yang hidup ya, berbagai pemeluk agama ya, suku agama yang sudah sepakat dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, Pancasila sebagai falsafah negara ya, sehingga ceramah-ceramah yang bisa membuat orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan ya seperti kejadian kemarin di Bandung itu betul-betul harus dicegah sedemikian rupa. Dan menurut kita bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Islam Bahrawi ini adalah sebuah tindakan ya pencerahan, wejangan atau nasihat agama, bahwa kemudian penting yang memahami bagaimana sebuah pemikiran ya itu bisa membuat tindakan seseorang itu kemudian menjadi ekstrim ya, karena salah memahami ya konsep agama itu sendiri. Nah ini yang kemudian membuat kita ya tentu sangat tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan daripada Gus Islam Bahrawi ini ya, bagaimana dia mengurai sejarah lahirnya pemikiran-pemikiran ekstrem seperti itu. Nah memang menjadi penting bagi para penceramah-penceramah ya agar menyajikan sebuah materi-materi dakwah atau ceramah yang betul-betul menyejukkan umat ya, yang bisa memperkuat persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa, bukan justru
membuat sebuah pemaknaan ya terhadap Islam yang seolah-olah itu mengancam bagi eksistensi ya agama lain. Dan ini kan situasi yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan ya di negara ini. Maka memang menarik sekali ya upaya-upaya Gus Islah Bahrawi untuk berani mengkritik keras bagi penceramah-penceramah ya yang memang ya tidak memberikan nasihat-nasihat agama yang menyejukkan, yang mendamaikan ya, yang betul-betul bisa menciptakan kesejukan ya bagi umat manusia. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.